Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Oke. Walaupun jam pelajaran terakhir, kita harus tetap semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Apa ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Bapak doakan semoga Bapak dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Theo. Sebelum kita memulai pelajaran kita, adakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Theo. Sekarang Bapak minta kalian semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tangan kanannya di kepala, genggam di dada bagian kiri kita. Oke. Kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, siap udah? Ya, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking supaya kita tidak tegang dalam menjalani pelajaran kita. Sekarang ice breaking kita ini tentang sebutkan warna. Paham? Sebutkan warna. Nanti kalau ada warna biru, kalian sebut warna biru. Jangan nanti warna biru kalian sebut warna hijau ya. Oke, sekarang Bapak minta dulu satu orang dulu masing-masing. Bapak minta Dita dulu, maju Dita. Oke, silahkan Dita maju. Dita, silahkan sebutkan warnanya. Oke. Silahkan Dita. Merah, kuning, biru, hijau, coklat, kuning, coklat, hijau, oranye, biru, hijau, coklat. Oke, tepuk tangan untuk Dita. Berarti Dita fokus. Ya, satu orang lagi Bapak minta Theo, Theo, silakan Theo, maju ke depan.
ungu, hijau. Ya, ulang lagi. Ya, kuning, ungu, hijau, coklat, kuning, coklat, hijau, orange, biru, hijau, dan merah. Iya, tepuk tangan untuk Teo. Sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Merah, kuning, ungu, hijau. Ulang, masih ada yang tidak kompak. Tadi ada yang menyebut warna hijau itu ungu. Oke, sekali lagi, harus kompak. 1, 2, 3. Merah, kuning, ungu, hijau, coklat, kuning, coklat, hijau, orange, ungu, hijau, merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, walaupun sudah siang, jam terakhir, tapi masih semangat, masih fokus. Oke, sekarang Bapak presensi dulu kehadirannya. Yang Bapak sebut angkat tangan ya. Yang pertama Ain, ada Bella Anastasia, Dita, Gracia Anugrahni, Hamid Alfatullah, Lucky Perdana, Margareta, Mustafa Ibrahim, Najri Ilham, Repi, Rizka Hasana, Ripa Adi Nugroho, Theo, Wahyu Al-Rashid, Wina Agustin, Jenaya. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ingatkan dulu materi pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Pencemaran air. Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pencemaran air. Apa saja faktor penyebab pencemaran air kemarin? Angkat tangan yang bisa. Masih ingat? Faktor penyebab pencemaran air. Dita, apa Dita? Limbah pabrik. Oke, tepuk tangan untuk Dita. Selain limbah pabrik, apa lagi? Siapa yang bisa? Selain limbah pabrik, ada juga limbah hasil rumah tangga. Kemudian apa lagi? Pembuangan sampah sembarangan berpengaruh terhadap pencemaran air. Dampaknya apa? Masih ingat kemarin? Angkat tangan. Dampak dari pencemaran air. Dita lagi. Oh, ternyata Dita yang paling ingat ya. Silakan Dita. Dampaknya ialah penyakit. Oke. Dampak dari pencemaran air itu yang pertama yaitu tentang penyakit. Kemudian juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap makhluk hidup yang ada di air. Baik dari tumbuhan, hewan air bisa berpengaruh buruk terhadap pencemaran air. Oke. Sekarang kita masuk persepsi hari ini. Masih ingatkah kamu pada pembelajaran sebelumnya? Dapatkah kamu menyebutkan faktor yang mempengaruhi kerusakan ekosistem darat atau air? Apa saja faktornya? Angkat tangan yang bisa. Silahkan, Dita lagi. Oke, Dita. Apa Dita faktornya Dita? Faktornya karena pembuangan sampah. Oke. Yang pertama, pembuangan sampah itu berakibat fatal terhadap lingkungan. Siapa lagi yang bisa? Iya, silahkan Repi dulu. Asap kendaraan bermotor atau polusi. Oke. Asap kendaraan atau polusi. Ya, Luki lagi. Silakan Luki. Apa Luki? Asap pabrik. Oke. Asap pabrik. Oke. Kita masuk. Motivasi. Berdasarkan faktor yang kalian sebutkan tadi, dapatkah kalian menyebutkan akar permasalahan? Jadi akar permasalahan kita tadi apa? Bapak ambil tentang asap.
Asap berpengaruh terhadap apa? Pencemaran udara. Ya, berarti asap pabrik contohnya berpengaruh terhadap udara, kesehatan udara. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi kita. Jadi materi kita hari ini tentang pencemaran udara. Di mana kita hari ini menggunakan model pembelajaran berbasis PBL atau yang disebut problem based learning. Jadi nanti kalian Bapak masukkan kepada masalah-masalah. Masalahnya apa? Kemudian kalian selesaikan dengan LKPD. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan faktor. Kalian bisa menentukan faktor apa sih yang menyebabkan kerusakan pada pencemaran udara. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dampak dari pencemaran udara itu apa sih. Kemudian peserta didik dapat menganalisis upaya mencegah dan mengatasi pencemaran udara. Apa upayanya? Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat gagasan tentang penyelesaian masalah terhadap pencemaran udara. Oke. Kita masuk pada orientasi masalah. Jadi di sini yaitu mari bersama kita simak video tentang pencemaran udara. Oke. Di sini ada video tentang kasus pencemaran udara. Bapak tampilkan ya. Oke, silakan kita simak sama-sama. Let's go. Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua. Kita simak sama-sama ya. Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas 300.000 hektar dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Ya, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Simak video berikut ini. Ya, ada sponsor sedikit. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh
letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernapasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peranannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara. Lalu bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat punya beberapa usulan, tulis di kolom komentar ya. Nah sahabat, cukup penjelasan tentang pencemaran udara kali ini. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran udara. Bagi sahabat yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke. Iya, tadi kalian sudah menyimak video tentang pencemaran udara. Masih semangat? Oke. Sekarang berdasarkan video yang kalian lihat tadi, apa rumusan masalah? Masalah apa yang ada pada video tadi? Angkat tangan siapa yang bisa? Iya, Baim. Pegang Baim. Apa rumusannya ini? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara? Oke. Rumusan masalah. Yang pertama, ulangi Baim. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara? Oke, apa saja faktor yang mempengaruhi pencemaran udara? Tanda tanya. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Oke, silahkan Bella Anastasia. Rumusan masalahnya apa? Apakah asap mempengaruhi pencemaran udara? Oke, tepuk tangan dulu. Apakah asap mempengaruhi pencemaran? Oke. Jadi di sini ada, terima kasih Bella.
Jadi di sini banyak sekali rumusan masalah atau pertanyaan tentang masalah. Bisa apa saja faktor yang mempengaruhi pencemaran udara seperti kata teman kita Bai. Kemudian apakah asap itu berpengaruh terhadap pencemaran udara? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita bersama-sama mengupasnya melalui kerja kelompok. Oke, silakan kalian bentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya. Ini tasnya taruh di dalam laci aja kalau bisa. Ya taruh dalam laci. Selanjutnya kita akan mengadakan penyelidikan. Bapak akan bagikan kalian LKPD, di mana dalam lembar kerja itu kalian akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tadi faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran udara ada nanti di AKS kita. Kemudian apa saja, apakah asap mempengaruhi pencemaran udara, kita kupas lewat LKPD kita. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya bersama materi ajar. Ini ada LKPD bersama materi ajarnya. Nah, ini ada materi pembelajaran LKPD kelompok, materi pembelajaran, kemudian ya silakan kalian tulis dulu namanya, nama anggota kelompoknya. Ini kelompok 1, Theo kelompok 2, Dita dan kawan-kawan kelompok 3, dan Baim kelompok 4. Silakan tulis dulu di situ. Oke, di materi pembelajarannya itu lengkap di situ. Silakan kalian diskusi. Oke, silakan kalian buka di sini. Nah, ini silakan kalian baca dulu artikelnya di sini. Kemudian buat rumusan masalah seperti yang di depan tadi ya. Baca ya semuanya. Nah, baca dulu ya semuanya. Ini di sini. Bikin dulu, baca artikelnya, bikin rumusan masalahnya. Masalah yang ada dia. Masalahnya apa? Nah, KPD-nya sudah? Oke, jenanya kita bikin dulu. Kita baca sama-sama. Di sini ada artikel. Oke, perhatikan. Di situ ada artikel tentang permasalahan. Silahkan kita baca dulu artikelnya. Setelah kita baca artikelnya, baru kita bikin rumusan masalahnya seperti yang di depan. Ya, silahkan baca dulu artikelnya. Jadi, apa masalahnya yang ada dalam sini?
kalian cari apa masalah yang ada pada LKPD kalian itu, pada artikel tersebut. Baca dulu ya. Tulis langsung. Ya, jawab langsung di LKPD-nya ya. Sudah nemu nggak masalahnya apa? Ya, diskusikan baik. Cari. Dapat nggak Pak Ibu akar masalahnya? Di situ masalahnya tentang apa? Tentang mengadakan polusi udara. Kalian bikin rumusan masalahnya seperti tanda tanya. Apakah asap udara dari kendaraan bermotor berpengaruh terhadap polusi udara? Itu contohnya. Tulis. Ayo sudah dapat? Ya, masalahnya apa di sini? Ya, ini kan dampak sebab polusi udara juga berpengaruh buat timbulnya berbagai macam. Nah, dampak polusi udara bisa kendaraan bermotor, ada bermotor berpengaruh terhadap pencemaran udara kan? Apakah kebakaran hutan berpengaruh terhadap pencemaran udara? Itu kan banyak. Ya, silakan Anda tanya. Teo, dapat Teo? Dalam pertanyaan dulu Teo, contoh. Nah, dalam pertanyaan, apakah contohnya kan apakah ya, nah ya, nah. Ini kalian dulu ya, nanti kalimat tanya yang di depan. Apakah asap kendaraan bermotor berpengaruh terhadap polusi udara? Nah, itu masalah.
ini sudah. Ya bisa, satu bisa dua. Kemudian sudah dapat rumusan masalah, kemudian cari lagi tentang ini penyebab udaranya apa saja. Di sini ada di materi ajar. Nah, ini penyebabnya kan. Silakan tuliskan. Kemudian dampaknya apa? Ya enggak? Rumusan masalah itu kita mencari pertanyaan tentang masalah itu. Yang pertama kan kita tanya dulu, apa sih masalahnya? Setelah kita tanya masalahnya, baru kita cari itu. Ya, kalau sudah kita dapat rumusan masalah, kemudian kita cari lagi akar permasalahannya apa. Sudah di pengajar sudah ya, dapat sudah dua kan. Ini apakah limbah kali apakah kita cari dari sini. Penyebab pencemaran udara apa saja dia KPI di sini. Apa sih penyebab pencemaran udara? Nah ini ya, tulis satu ini membuat ya sudah.
Pengerjaan LKPD-nya tinggal 5 menit lagi. Oke, sudah. Iya, kelompok. Ya, sip. Sip. Oke, sip. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai belum? Gimana Pak Ir? Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kita siap presentasi kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti Bapak presentasinya apa? Ya. Apa? Oke, sudah semua? Oke, silakan. Pertama, Bapak minta kelompok 1 yang pertama membacakan hasil diskusinya. Silakan maju. Oke. Yang sini. Yang lain silakan perhatikan. Ya, silakan Delan. Nah, ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Agar lebih lengkapnya saya persilakan. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Bella Anastasia. Nama saya Revianti. Nama saya Gracia Ibrahim. Lucky Perdana. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Agar yang lebih lengkapnya saya persilakan Gracia Ibrahim. Oke, silakan Cia bacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan kalau ada yang mau menanggapi. Silakan baca. Ya. Hasil dari diskusi kami atau pembicaraan kami per kelompok. Setelah membaca artikel, kami mendapat dua pertanyaan dalam masalah artikel tersebut. Yang pertama, apakah asap pabrik mempengaruhi pencemaran udara? Yang kedua, apakah pembakaran hutan dapat mempengaruhi udara? Yang selanjutnya, penyebab pencemaran udara. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Yang ketiga, asap kendaraan. Yang keempat, asap rokok. Yang kelima, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Dampak pencemaran udara yaitu memiliki 4 macam. Yang pertama, kesehatan manusia. Yang kedua, bagi tumbuhan. Yang ketiga, efek rumah kaca. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Di sini pertanyaannya, tuliskan ide terkait rancangan penanganan pencemaran udara pada kolom di bawah ini. Yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, tidak
membakar sampah. Itu saja dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kurang jelas, kelompok 2 ada yang ditanyakan? Kelompok 3 gimana? Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Gimana kelompoknya? Dita, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok Jenaya gimana? Kelompok 4? Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin pemaparan dari kelompok 1 sangat bagus sehingga tidak ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 dulu. Kemudian dari kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan kalian presentasikan hasil dari ide kalian sendiri. Silakan. Ya. Oke, yang lain perhatikan dulu pemaparan dari temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Wahyu Rashid. Saya Margareta Kristiani. Saya Lita Martalia. Saya Muhammad Ilham. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja akan dibacakan kepada Margareta Kristiani. Lain perhatikan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Bikin pertanyaannya kalau masih belum jelas. 1. Berdasarkan permasalahan artikel di atas, kalian dapat merumuskan pertanyaan masalah yang akan kalian kaji pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah kendaraan bermotor berpengaruh dalam pencemaran udara? Yang kedua, apa saja dampak yang berpengaruh pencemaran udara? Penyebab pencemaran udara, pembakaran sampah. Dampak pembakaran sampah adalah dampaknya bagi kesehatan manusia. Asap-asap industri, asap kendaraan, dan asap rokok. Dampak pencemaran udara yang pertama, kesehatan manusia. Yang kedua, kesehatan bagi tumbuhan. Yang ketiga, efek rumah kaca. Dan yang keempat, rusaknya lapisan. Rancangan penanganan pencemaran udara pada kolom di bawah ini. 1. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 2. Tidak membakar sampah. 3. Hemat menggunakan energi. 4. Menanam pohon. 5. Tidak membakar hutan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gimana tanggapannya dari hasil presentasi kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bella. Iya. Oke, perhatikan pertanyaannya dari Bella. Perkenalkan, nama saya Bella Tasya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mencegah pencemaran udara? Oke. Maju dikit sini. Iya. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Oke, pertanyaan teman kita Bella. Bagaimana caranya untuk menanggulangi pencemaran udara? Silakan dijawab, Dita. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bella. Yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, hemat menggunakan energi. Dan keempat, menanam pohon.
Kelima, tidak membakar hutan. Gimana? Bella, sudah jelas atau ada tambahan lagi? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan duduk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Silahkan maju kelompok 4. Ya. Kelompok lain silahkan simak. Kemudian kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya. Oke. Silakan siapa? Memasuk Ain. Oke, kita simak. Silakan. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Awi Nuraini. Nama saya Jenaya Pasya. Nama saya Hamidah Fatuma. Nama saya Mustafa Ibrahim. Di sini kami akan mempresentasikan dan akan dibacakan oleh Mustafa Ibrahim. Maju dikit supaya supaya maju lagi, Bu. Maju lagi. Silakan paparkan. Berdasarkan artikel di atas, tuliskan rumusan masalah pada kolom di bawah ini. Apakah limbah pabrik berpengaruh kepada pencemaran udara? Apakah kebakaran hutan berpengaruh kepada pencemaran udara? Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel data hasil di bawah ini. Penyebab pencemaran udara: 1. Pembakaran sampah. Dampak pencemaran udara adalah satu kesehatan manusia. Kedua, asap industri bagi tumbuhan, contohnya seperti abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi. Yang ketiga, asap kendaraan, efek rumah kaca. Yang keempat, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain, rusaknya lapisan ozon. Tuliskan ide terkait rencana penanggulangan pencemaran udara pada kolom di bawah ini. 1. Pengurangan pemakaian kendaraan bermotor. 2. Tidak membakar sampah. 3. Hemat menggunakan energi. 4. Menanam pohon. 5. Tidak membakar hutan. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kata, mengingatkan. Gimana? Ada tanggapan untuk kelompok 4? Silakan. Oke, Dita. Pertanyaan dari teman kita Dita. Silakan berdiri Dita. Perkenalkan, nama saya Dita Margelia. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apa yang mempengaruhi pencemaran udara? Pertanyaan Dita, apa sih yang mempengaruhi pencemaran udara? Silahkan tanggapannya. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dita. Pertanyaan yang pertama, 1. Asap industri. 2. Pembakaran sampah. 3. Asap kendaraan. Apakah sudah jelas? Gimana Dita? Ya, sudah jelas. Oke. Iya, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 duduk. Dan yang terakhir kelompok 1. Oh, 2. Oke, maaf Bapak salah. Silakan kelompok 2 maju. Kelompoknya Rizka. Maju. Ya. Nah, silakan. Oh, ya, silakan. Enggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya
Agustin. Vincent Rio Natalia. Saya Wipari Nugroho. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nina Agusti. Berdasarkan permasalahan artikel di atas, kami mendapat 2 pertanyaan, yaitu apa dampak menghirup udara yang tercemar polusi akibat kendaraan bermotor? Yang kedua, apakah asap industri pabrik berpengaruh pada pencemaran udara? Setelah berdiskusi, kami dapat mengetahui penyebab beserta dampak pencemaran udara. Penyebab pertama adalah asap industri, dampaknya adalah terjadinya pencemaran udara. Pembakaran sampah, dampaknya adalah menyebabkan polusi udara. Penggunaan AC dan lemari pendingin, penyebabnya menipisnya lapisan ozon. Asap rokok mengakibatkan penyakit pernapasan. Ide terkait rancangan penanganan pencemaran udara adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, tidak membakar sampah, hemat energi, menanam pohon, dan tidak membakar hutan sembarangan. Itu tadi paparan dari kelompok 2. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Ada? Iya, silakan. Wahyu, silakan Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Asid, saya dari kelompok 3. Apa saja yang dilakukan kita untuk mencegah pencemaran udara? Iya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2. Pertanyaannya tadi, apa upaya kita untuk menghindari atau menghilangkan dari polusi udara, mencegah? Silakan. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi pencemaran udara yaitu mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, tidak membakar sampah sembarangan, hemat menggunakan energi, menanam pohon, serta tidak membakar hutan. Oke. Gimana Wahyu? Jelas. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, dari Bella. Silahkan Bella. Saya mendengar atas jawaban Bapak Theo dengan mengurangi asap motor ya. Nah, sedangkan kita memakai motor setiap hari. Bagaimana cara kita menguranginya? Oke. Bagaimana cara kita mengurangi? Kata Bella. Sedangkan hari-hari kita menggunakan sepeda motor. Gimana tanggapan kalian? Pertanyaan bagus ya. Jika kita hendak menempuh perjalanan yang singkat atau dekat, kita bisa dengan berjalan kaki, atau jika inginnya lebih kompleks, memindahkan kendaraan dengan BBM, bahan bakar minyak dengan tenaga listrik. Oke. Gimana Bella? Oke, sudah jelas. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2. Oke, kalian sudah mempresentasikan. Sekarang kita menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian tadi. Tadi kita bahas tentang pertanyaan baik dari Bella. Bagaimana kata Bella? Kita tahu kan faktor pencemaran udara ada apa tadi? Bisa dari asap pabrik, asap kendaraan, kemudian apa lagi? Pembakaran sampah. Tadi pertanyaan yang bagus dari Bella. Kata Bella, gimana seandainya kita kan hari-hari menggunakan kendaraan bermotor? Dijawab dari Theo. Jawabannya yang pertama, kita bisa menggunakan alternatif, yaitu menggunakan bahan bakarnya. Sekarang ada bahan bakar apa kita? Ada Pertalite dan Pertamax kan? Yang mana yang lebih ramah lingkungan? Pertalite atau Pertamax? Pertamax yang lebih tepat. Kita bisa menggunakan Pertamax karena Pertamax lebih ramah lingkungan. Kalau ingin sehat lagi, silahkan kita kita berjalan kaki. Itu solusi dari permasalahan kita.
Kemudian apalagi selain dari pencemaran udara, dari apa namanya ini, asap kendaraan, dari asap pabrik, yaitu gimana caranya mengurangi asap pabrik? Dengan cara memfiltrasi pembuangan asap pabrik. Kemudian apalagi udara disebabkan akibat pembakaran sampah. Banyak orang mengira pembakaran sampah itu apa namanya ini? Pembakaran sampah itu menanggulangi atau baik, tapi ternyata salah. Ternyata asap sampah itu, apalagi sampahnya banyak, itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian faktor lain lagi. Faktor lain itu kebakaran hutan. Ini bisa kita cegah dengan apa? Dengan cara tidak membuang, contohnya potongan rokok sembarangan, apalagi musim kemarau, ya kan? Oke. Bapak sangat bangga dengan hasil diskusi kalian. Dari pengamatan Bapak, semua kelompok dalam memaparkan presentasinya sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masuk kita ke kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Mina. Dampaknya adalah pada kesehatan, pernapasan, dan rusaknya lapisan ozon. Oke. Lanjut lagi, siapa lagi? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ada? Ya, Theo. Kesimpulannya, ternyata pencemaran udara sangat berdampak pada kesehatan manusia maupun hewan, tumbuhan yang ada di Oke. Itu tadi kesimpulan dari teman kita Theo. Tepuk tangan untuk teman kita Theo. Sekarang waktunya kita post test. Silakan kalian kembali ke kursi kalian masing-masing. LKPD-nya silakan dikumpul ke depan biar Bapak nilai. Iya, kursinya diangkat biar nggak ribut bunyinya. Oke. Di sini Bapak akan membagikan lembar post-testnya. Ini merupakan evaluasi kita belajar hari ini. Iya, silakan kalian kerjakan post-testnya. Silakan tulis nama, kemudian kelasnya. Di situ ada pilihan ganda. Silang jawaban yang menurut kalian benar.
sebisa mungkin tanpa mencontek. Begitu Bapak suruh kumpul nanti silahkan kumpul. Kalau belum Bapak suruh kumpul, kerjakan. Masing-masing sesuai kemampuannya tanpa mencontek. Ya, diamati benar-benar.
Jangan ada yang mencontek ya. Kerjakan masing-masing. Ya, kerjakan masing-masing ya. Tidak ada yang mencontek dan tidak ada yang toleh kiri toleh kanan. Sesuai pemikiran kalian. Silakan. Waktunya masih ada. Kerjakan dulu dengan teliti. Ya, tidak ada yang tengok kiri tengok kanan, fokus dengan jawabannya. Ya, nanti kalau Bapak suruh kumpul, silahkan kalian kumpul. Ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah
silakan kumpul pekerjaannya. Iya. Silakan kumpul pekerjaannya. Tidak ada yang mengerjakan lagi karena waktunya sudah cukup. Iya. Yang di depan silakan ke sini lagi. Oke, kita sudah melakukan post test. Gimana? Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah semuanya masih semangat. Sekarang kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian, Bapak tampilkan, sudah melihat di depan ini apa? Sudah. Gambar apa ini? Peta. Hutan. Gambar apa lagi ini? Menurut Theo ini gambar apa? Gambar hutan. Hutan. Kata Theo ini gambar hutan. Yang lain gambar apa? Gambar? Ya, silakan Bella. Gambar apa Bella? Paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Ada yang tahu tentang paru-paru dunia ini maksudnya apa? Ada yang tahu tentang gambar ini? Siapa? Rizka? Ya, silakan berdiri Rizka. Apa sih yang kamu ketahui tentang gambar ini? Saya ketahui dari gambar ini, kenapa disebut Kalimantan itu paru-paru dunia? Karena oksigen dari seluruh dunia ini berasal dari Kalimantan. Yang ternyata di Kalimantan ini terdapat pepohonan yang masih asli terlestarikan, tapi hanya beberapa yang terbakar atau hilang. Oke. Yang lain ada lagi yang tahu tentang gambar ini? Ada yang tahu lagi? Ini namanya gambar hutan, tapi berbentuk paru-paru. Di mana ini slogannya adalah apa slogannya? Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Kita ini berada di Kalimantan apa? Kalimantan Tengah. Kita bangga karena apa? Kita dapat julukan bahwa tempat kita Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Kenapa disebut dengan paru-paru dunia? Karena Kalimantan banyak sekali tumbuhan pepohonan, di mana pepohonan ini menghasilkan yang namanya oksigen untuk apa? Untuk pernapasan yang ada di bumi. Tapi nyatanya apa? Ada bolongnya. Kenapa bolong? Sekarang Kalimantan tidak lagi disebut paru-paru dunia, tetapi apa? Paru-paru basah. Ini kan paru-paru basah kan? Karena banyak bolongnya. Bisa karena penggundulan hutan, industri, pembukaan lahan, sehingga mengakibatkan gundulnya hutan Kalimantan. Jadi nanti kalian jangan lagi generasi ke depan untuk membabat habis hutan. Oke. Sekarang refleksinya, apa perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Refleksinya apa? Yang kalian rasakan, silakan ke tangan. Rasid? Ini Rasid. Bagaimana perasaannya hari ini Rasid? Ya, silakan berdiri Rasid. Perasaan yang saya alami adalah dapat menambah wawasan yang saya ketahui. Oke, tepuk tangan untuk Rasid. Bapaknya Margaret lagi. Dari tadi Margaret diam. Margaret, apa perasaanmu pada pembelajaran hari ini? Silakan Margaret. Silakan. Apa perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Perasaan saya semangat dan bahagia. Iya, semangat dan bahagia. Pertanyaan terakhir untuk Theo lagi. Theo, ilmu apa yang kamu dapatkan hari ini? Silakan berdiri. Ilmu tentang pencemaran udara serta cara mengatasinya. Oke, tepuk tangan untuk Theo. Alhamdulillah.
Alhamdulillah rupanya sudah bisa mencerna dengan pembelajaran hari ini. Kemudian materi kita selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pencemaran tanah. Silahkan kalian pelajari di rumah tentang pencemaran tanah. Oke. Selanjutnya kita berdoa. Bapak minta Jenaya untuk memimpin doa penutup hari ini. Silakan Jenaya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk Jenaya. Iya, silakan buku pulpennya dirapikan, masukkan ke dalam tas. Iya. Bapak juga beres. Bapak tutup dulu ya. Kalian biasakan kalau sudah selesai semuanya ditutup. Oke. Atas pembelajaran pada hari ini, atas kerjasamanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di pembelajaran pencernaan. Kalian jangan dulu pulang. Silakan tunggu lonceng karena sebentar lagi lonceng akan berbunyi menandakan jam pulang. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.